Saudara, saya tiba di persimpangan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, ataupun lokasi dideteksinya sejumlah terduga pelaku terkait dengan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Mas Dimas, saya ingin tanyakan, apakah CCTV di sebelah sana adalah CCTV yang kemudian juga merekam gerak-gerik pelaku khususnya di kawasan Panglima Polim ini? Betul, ya bisa dilihat sendiri Mas Ipo ya. Ada beberapa kamera petunjuk yang kami temukan sejumlah rekaman CCTV di daerah ini. Kami juga melihat ada pergerakan sebelum menuju pada lokasi kantor Kontras, kantor Selios, dan juga kantor YLBHI. Bahkan beberapa kemudian kami identifikasi eksekutor 1, OTK 12 gitu ya, yang kemudian menyiramkan air keras, dan juga OTK kelima gitu ya, yang berbaju merah itu melintas sepanjang area Blok M ini sampai kemudian nanti akan berhenti di area depan M Blok atau depannya Kejaksaan Agung untuk melakukan komunikasi koordinasi. Itu kami coba kemudian sisir, rekonstruksi dan menemukan bahwa proses kedatangan dimulai di Jakarta Selatan. Oke, saya akan coba bergeser ya, karena tadi Mas Dimas membahas soal situasi ataupun terduga pelaku melintasi kawasan ini tepat di jalan yang kita seberangi menuju ke Kejaksaan Agung. Oke, bahwa kita tahu kawasan Panglima Polim di kawasan Jakarta Selatan dan lokasi penyiraman air keras di Jakarta Pusat ini terlampau cukup jauh jarak. Analisa dari Taut, apa yang kemudian dilakukan oleh para terduga pelaku di kawasan Jakarta Selatan? Kami punya satu dugaan kuat bahwa ada satu lokasi yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perencanaan terkait dengan jumlah peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan adanya peristiwa penyiraman air keras pada Andri. Nah, temuan kami lalu juga kemudian diperkuat dengan hasil investigasi Tempo, itu menemukan bahwa ada satu lokasi di Jalan Panglima Polim 3 nomor 11 yang dijadikan tempat untuk melakukan perencanaan. Dan juga beberapa hasil yang kami coba untuk rekonstruksi, kami lagi mendalami apakah kemudian perlintasan pelaku dari kedatangan maupun proses pelarian gitu ya, apakah juga menyasar pada lokasi yang disebut tersebut. Artinya ada dugaan bahwa perencanaan perilaku ataupun tindakan penyiraman air keras kepada Andri Yunus ini direncanakan di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim 3 nomor 11. Dan ini juga sudah diketahui oleh polisi. Ini juga sudah diketahui polisi, dan kemudian berdasarkan reportase dari Tempo bahwa rumah itu adalah aset Kemhan. Aset Kemhan? Dan merupakan barang milik negara atau BUMN. Saudara, saya akan coba mendatangi Jalan Panglima Polim 3 yang diduga menjadi salah satu titik penting untuk kemudian mengungkap kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Saat ini saya berada di kawasan Panglima Polim, saya akan coba susuri, dan tidak jauh dari sini adalah lokasi rumah tersebut yang kalau coba kami pantau melalui aplikasi penunjuk arah, rumah tersebut diburamkan, yang artinya tidak dapat terlihat secara fisik tampilan rumah tersebut. Dan saya akan coba datangi secara langsung, saudara, untuk melihat apakah ada aktivitas berarti di sana. Saya akan lebih mendekat, dan bagian kanan dan sebelah kiri memang ini terparkir kendaraan. Bisa ditunjukkan ya, rumah berwarna putih ini adalah rumahnya, saudara. Rumah yang diduga menjadi lokasi ataupun tempat yang digunakan oleh anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Yang menjadi menarik, saudara, bahwa betul ada dugaan rumah tersebut digunakan oleh sejumlah terduga pelaku untuk kemudian melakukan perencanaan, tetapi hal ini tentu harus dikonfirmasi dan didalami, khususnya oleh Puspom TNI yang tengah menjadi pihak yang berwenang untuk kemudian mendalami kasus ini, termasuk juga untuk mengungkap siapa aktor intelektual dari penyiraman air keras yang dilakukan kepada Andri Yunus. Saudara, saya berada di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, dan kurang lebih 200 meter menuju ke arah kiri adalah lokasi yang kemudian diduga menjadi titik awal
para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus melakukan dan merencanakan siasatnya. Lalu apa hubungannya kawasan Panglima Polim dengan tragedi penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus? Saya akan tanyakan kepada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Bapak Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis tahun 2011-2013. Pak Soleman, terima kasih atas waktunya Pak. Ada satu hal Pak yang ingin saya tunjukkan, mungkin di kawasan Panglima Polim ini beberapa kali menjadi sorotan, salah satunya adalah CCTV di sebelah sana Pak, yang kemudian merekam beberapa terduga pelaku terlihat melintas di area ini. Apakah ada kaitannya kawasan Panglima Polim dengan Badan Intelijen Strategis? Ya ada dulu rumah saya di situ, rumah Kabais. Ya bisa aja itu tidak dipakai, langsung dipakai untuk menjadi safe house. Penyiapan anggota-anggota yang akan berangkat kepada penugasan, bisa aja. Tidak menutup kemungkinan para terduga pelaku berangkat dari rumah Ya bisa dinas Bais saja. TNI? Iya, bisa aja. Oke. Rumah itu adalah rumah Bais yang disiapkan untuk kepala Bais. Kalau yang tidak punya rumah di Jakarta, ada kalanya kan ada yang dari Jogja, Solo. Lah saya sudah punya rumah di sini, ngapain aku tinggal situ? Jadi kalau ada yang menyimpulkan bahwa disitulah disiapkan untuk AMRI, nah itu tanya di pengadilan aja nanti. Pak Soleman, terkait dengan modus operandi yang kemudian dijalankan, banyak yang menilai bahwa ini dilakukan secara terstruktur, bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah, bahkan perwira tinggi. Tanggapan Anda? Kalau ingat satu kata saya ingatkan, Bais itu adalah satuan yang terpilih anggotanya, terlatih anggotanya, terstruktur pekerjaannya, dan satu lagi senyap. Senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah. Artinya ketika pernyataan dari Pak Soleman menyebut bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah ataupun perwira tinggi, artinya tindakan ini tindakan apa? Motif yang paling memungkinkan apa Pak? Balas dendam. Balas dendam? Ya. Itu. Setelah mulai dari kemarin, setelah saya baru tahu bahwa pada satu ketika Andri bisa menerobos masuk ruang persidangan ya. Nah, menerobos masuk persidangan itu kan artinya ada barikade pengamanan yang lolos. Nah, orang-orang PAM ini pasti kena hukum karena ini lolos. Nah, sangat mungkin mereka ini sangat mungkin mereka yang menjaga dan mereka yang dapat hukuman gara-gara itu. Itu menurut saya, karena saya berdasarkan apa? Psikologis anak-anak ini. Karena saya tahu mereka itu kalau terhukum dia pasti cari balas. Tadi Pak Soleman sudah menyebutkan bahwa bisa dikatakan aksi ini memungkinkan adalah aksi balas dendam. Saya ingin tanyakan, artinya apakah hal yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku yang merupakan anggota Bais TNI ini sangat jauh dari tugas dari Bais TNI itu sendiri, atau seperti apa? Tugas Bais saya pasti jauh. Ya pasti jauh lah, masa Bais kerjanya suruh ngerjain orang-orang itu kan dia pasti enggak lah. Tapi untuk tugas utama dari Bais TNI itu sendiri? Oh ada, kan sudah menghilangkan ancaman militer pemberontakan, terorisme, apalagi itu kan ada di undang-undang itu jelas. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Artinya narasi yang kemudian disampaikan oleh Presiden bahwa aksi ini aksi teror, Anda sepakat dengan hal ini? Ya bisa aja. Kalau intelijen itu teroris kok. Karena juga bilang tadi, Presiden itu adalah seorang militer. Seorang Kopassus, dia tahu tugas intelijen 3. Infiltrasi, sabotase yang menghasilkan teror. Makanya dia bisa teroris, ya silakan aja. Memang itu pekerjaannya. Nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen?